acara ini dapat berkumpul bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Jadi sekalian warga masyarakat yang saya hormati, warga Pangandaran yang saya cintai, hari ini Sabtu tanggal 4 hari menjelang 4 hari ya, minggu Senin, Selasa, 4 hari menjelang Idul Fitri, dalam suasana Ramadan, dalam suasana mengharapkan Lailatul Qadar, kami Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Pangandaran secara resmi mengumumkan pembukaan pendaftaran calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan sekalian. Adapun dasar hukumnya adalah instruksi Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Pusat dan Pusat sekalian, agar sejak tanggal 1 sampai tanggal 20 seluruh Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Daerah di seluruh Indonesia untuk segera membuka pendaftaran calon kepala daerah, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur. Tentu di Dewan Pimpinan Cabang Pangandaran tentu akan mengumumkan bupati dan calon bupati dan wakil bupati dari PDI Perjuangan sekalian. Dan perlu saya sampaikan, kenapa dibuka pendaftaran? Yang pertama adalah untuk membuka seluas-luasnya kepada tokoh masyarakat, kepada kader warga Pangandaran yang berminat dan punya keinginan menjadi calon kepala daerah, wakil kepala daerah. Tentu silakan dan dibuka ruang seluas-luasnya. Demikian juga kader PDI Perjuangan yang akan dibuka seluas-luasnya. Itu yang pertama. Yang kedua tentu, kalau dulu tidak dibuka pendaftaran karena saya sebagai kader, sebagai incumbent, saat itu maju kembali mas sekalian. Nah, hari ini tentu saya sudah tidak karena ketahuan tidak mencalonkan lagi, maka tentu dibuka pendaftaran untuk warga Pangandaran, untuk kader, tokoh masyarakat. Ya silakan mendaftar ke Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan. Dibukanya sebetulnya tanggal 1 sampai tanggal 20 sekalian. Ya, nanti silakan mengambil formulir ya ke Dewan Pimpinan Cabang. Ya. Dan perlu saya sampaikan, tidak dipungut uang serupiah pun. Kami PDI Perjuangan memperoleh, insya Allah berdasarkan hitungan KPU, walaupun belum ditetapkan, insya Allah kami akan mendapatkan 16 kursi. Artinya kami secara persentase di DPRD sudah 40% sekalian. Sedangkan syarat menjadi calon minimal adalah partai atau gabungan partai yang mendapatkan suara di pileg, kursi di parlemen daerah di DPRD Kabupaten Pangandaran 20% misalnya. Maka tentu ya amanah ini, proyek suara ini langsung tidak langsung memberikan amanah pada PDI Perjuangan ya untuk melakukan penjaringan dan penetapan calon bupati dan wakil bupati sekalian di Kabupaten Pangandaran. Saya katakan tadi tidak hanya terbatas kepada kader partai, tapi juga tokoh masyarakat, ya, para pemuda, ya, dibuka seluas-luasnya. Ya, dibuka seluas-luasnya. Tentu yang menjadi catatan kami adalah nanti tentu ada proses lanjutan ya untuk melihat, untuk mengecek, menganalisa figur-figur yang bersangkutan yang mendaftar PDI dari sisi kapasitas, kapabilitas, integritas, dan komitmen dalam rangka membangun Kabupaten Pangandaran sekalian. Kami 16 kursi, ya sebetulnya kami bisa mencalonkan kader partai sendiri, ya tetapi itu bukan jadi ukuran, bukan jadi tujuan. Karena tujuannya adalah yang terbaik, maka tentu dibuka seluas-luasnya di Kabupaten Pangandaran. Insya Allah sekali lagi tidak dipungut biaya serupiah pun, ya tidak ada uang mahar, ya tidak ada uang pendaftaran, ya. Dan tentu ini di DPC sifatnya penjaringan. Nanti penyaringan tahap pertama DPD dan tentu penetapan
urusan surat Dewan Pimpinan Pusat sekalian. Dan tentu banyak pertimbangan-pertimbangannya tadi. Yang paling penting adalah sejauh mana dia punya kemampuan dan komitmen terhadap kepentingan masyarakat. Yang kedua adalah punya kemauan ya, yang keras untuk membangun dari panganan ini. Ya, jadi kami bisa saja bupatinya di luar dan wakil bupati di luar, bisa saja juga PDI dan kader PDI. Tentu salah satu pertimbangan juga survei juga akan dilakukan ya, secara akademis kita akan melakukan seperti ini. Salah satu pertimbangan survei juga akan dilakukan, teman-teman sekalian. Itu barangkali hari ini kami mengumumkan ya, dan silakan warga Pangandaran sekali lagi, silakan PDI membuka seruang-ruangnya, kita akan fair. Kalau ada PDI misalkan surveinya hanya 3%, orang luar ada yang tokoh masyarakat 30% dan punya komitmen, tentu kita akan memberi kesempatan. Ya, survei salah satu pertimbangan, bukan segala-galanya. Pertimbangan yang utama adalah bagaimana yang mereka membangun komitmen, membangun masyarakat, melanjutkan pembangunan, memperbaiki yang meningkatkan yang sudah baik, mempertahankan yang sudah baik, dan menyempurnakan kekurangan-kekurangan di dalam pemerintahan kepada panganan sekalian. Itu sekalian, dan insya Allah nanti proses terus akan berproses. Ya, ini penjaringan di DPD dan penetapan di DPP sekalian, dan tentu saya sebagai penanggung jawab partai melihat itu sekalian. Saya itu yang sampaikan kesempatan yang berbahagia ini. Barangkali ada pertanyaan. Sehat, yang normatif Pak, berpendidikan minimal SLTA kan, SLTA itu yang normatif sekalian. Nah tentu nanti pendalaman mengenai komitmen, integritas kepada masyarakat tentu itu ada proses selanjutnya. Baik psikotes, baik wawancara dan lain sebagainya nanti akan dilakukan begitu Mas. Tapi kita ini bukan formalitas only, ini bukan. Ini betul-betul dibuka ya, betul-betul dibuka untuk masyarakat Kabupaten Pangandaran. Begitu Pak. Jadi yang umum aja, yang SLA, pendidikan SLA minimal, sehat jasmani rohani ya, tentang kemampuan, tentang integritas, nanti ada penilaian, ada tahap-tahapan yang akan dilakukan seterusnya. Kita membangun Pangandaran kan tidak sendirian, perlu juga kerjasama dengan semua pihak. Tentu kita juga akan berkomunikasi, saya sebagai penanggung jawab partai akan berkomunikasi dengan teman-teman partai yang lain. Ya, ada mahal. Kecuali nanti dia harus menyiapkan uang saksi. Saksi TPS. Jadi mengerjakan berapa TPS? 1.000. Enggak, sekarang 800 TPS, misalkan saksinya 200.000 per TPS, maka 800 TPS kali 200.000, itu aja yang dia siapkan. Ya tentu nanti cepat radio dan sebagainya urusan calon kan, dan tapi mahal pada partai. Ya isu-isu yang berkembang, satu kursi sekian ratus juta, ya saya tegaskan DPD tidak ada. Intinya gratis. Gratis. Jadi kalau wartawan mau daftar asal punya SMA, silakan. Ya, kita buka seluas, dan kita tidak formalitas benar. Saya tentu mengawal ini. Semua partai kemungkinan bisa berkoalisi. Yang penting ada komitmen bersama. Saya yakin juga mereka ada komitmen untuk membangun Pangandaran. Tinggal tentu nanti siapa dan bagaimana itu yang sedang kita lakukan secara saya tentu yang mengadakan lobby dan komunikasi dengan partai-partai, dan sudah jalan, ada 4 atau 5 partai yang sudah komunikasi, ya penjajakan dan sebagainya kan begitu, kira-kira siapa, formalitas, konstruksinya seperti apa, formalitas seperti apa, dan bagaimana itu sudah kita lakukan, sudah dan sedang kita lakukan. Kami yang akan daftar, ya Asep Ketua Dewan akan mau daftar atau tidak saya mana tahu. Ada Pak Riki tidak ikut caleg, ya apakah berminat jadi kepala daerah? Saya juga belum tahu, belum ngomong di hati. Ada siapa lagi? Ada Pak Iwan misalkan, ya ada Pak Iwan juga apa? Pengangkatan Ketua Dewan.
ya apakah mau maju atau tidak juga saya belum tahu. Nanti kita lihat pendaftarannya. Siapa lagi dia? Ada Jo Irwan, saya lihat yang pasang gambar ya, pasang gambar. Ya ada Pak Jo, ya ada Bu Citra, main suara terbanyak. Apakah mau maju lagi? Yang mau maju di pilkada tentu saya juga belum tahu. Tetapi saya membuka seluas-luasnya, tidak membatasi. Kalau paling mereka datang ke saya kan, seperti itu. Nah tuh sama juga tokoh-tokoh luar yang di luar kader PDI Perjuangan kan banyak tuh. Ya, saya ada yang sekarang pasang gambar siapa aja? Ada Pak Liling, ada siapa? Ada Pak Lendakota, ada Pak Wagub juga. Pak Wagub juga kader, Pak Wagub juga kader PDI Perjuangan ya. Pak Wagub kader PDI Perjuangan. Nah, apakah mereka mau daftar atau tidak tentu saya belum tahu ya, belum tahu ya. Belum ngobrol ya, tetapi emang mulai ada komunikasi lah. Ada komunikasi, Pak, kalau saya dari PDI gimana, Pak, kalau saya dari PDI gimana? Ada. Saya bilang, ya mana silakan daftar, nanti tahu kendaraan itu sendiri. Jadi bisa saja nanti formatnya, ya kan salah satu pertimbangan survei, salah satu pertimbangan, tapi tidak segala-galanya. Tapi kalau surveinya yang yang di luar 30, kadernya 2%, ya kader suruh diam lah. Yang begitu tahu diri. Tapi kalau apa? Kadernya tinggi, misalkan 30, nah itu kita akan tentukan formatnya seperti apa. Tapi kalau kadernya misalkan di luarnya 40, kadernya hanya berapa? 2%, ya udahlah. Jadi panitia pemenangan aja pikir-pikir. Ayo udah lagi sampaikan. Ya. Jadi sampai tanggal 20 ya. Tanggal 20 BC nanti pengumuman dan sebagainya bisa. Sekali lagi tidak ada mahar-maharan. 16 kursi Pak. Ya. Kalau ketua DPC mau material apa? Materialistis, kemarin kemarin kecil. Kamu 10 juta aja kali 1 kali berapa? Kali 11 berapa ya? Kali 10 juta kan? 10 juta ada gratis sekarang. Oke. Dan ini adalah bagian dari proses dan keterbukaan, proses kedewasaan berdemokrasi. Jadi PDI tidak hanya memberikan PDI ansih kan? Ya, semua versi kan. Jadi padahal kami mempunyai persentase pemenangan 40%, artinya kami bisa mencalonkan sendiri, kader aja semua juga bisa kan Bapak sekalian. Tetapi karena persoalan ini bukan persoalan PDI sebagai wadah perjuangan masyarakat, PDI sebagai bagian dari proses wadah demokrasi, tentu membuka seluas-luasnya. Silakan tokoh-tokoh yang mau berminat, berkomunikasi, yang mendaftar ke PDI Perjuangan kita buka seluas-luasnya. Sampai dengan pendaftaran ke KPU. Paling lambat. Jadi kalau besok pendaftaran hari ini sudah dibuka nih, paling lambat. Ya paling lambat. Ya. Tapi survei kita akan terbuka. Kan survei salah satu pertimbangan, bukan segala-galanya. Itu akan terbuka. Ya paling itu tadi, kalau yang maju besok bayar survei gotong royong. Misalkan ada 12 orang tuh. Kalau survei 180 juta ya kita bagi 12. Ya untuk survei. Surveinya semua. Jadi kan lebih terbuka kan, tidak ada survei yang umpet-umpetan dan sebagainya. Lembaga surveinya kita tentukan bersama besok. Kalau kader itu mumpuni, punya kemampuan dan elektabilitas bagus, bisa saja kader ini yang jadi PDI, yang jadi bupati seperti saya. Kan kader itu tentu mendapat pertimbangan yang serius apabila dia mumpuni, punya komitmen, punya kemampuan, rekam jejak jelas, surveinya bagus, pasti ditempatkan datang. Tapi kalau ada tokoh masyarakat yang lebih bagus, ya tentu juga kita akan memberikan ruang misalnya. Jadi hak dan kewajiban seluruh kader sama. Tidak mentang-mentang ini kader PDI dan sebagainya, enggak. Ada privilege ya. Kira-kira begitu, ada apa kemudahan enggak. Jadi kader ya tentu akan lebih prioritas apabila kader itu mempunyai kemampuan, rekam jejak yang bagus, surveinya juga bagus, pasti menjadi perhatian sekalian. Yang teruji, populer di masyarakat, ya
Terus kan gampang itu Pak. Itu juga akan jadi pertimbangan. Dari hati yang paling dalam, saya memohonkan maaf yang sebesar-besarnya. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Ya, mudah-mudahan saum kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Esok tanggal 1 Syawal kita termasuk umat yang meraih kemenangan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.